kita hari ini dalam rangka walaupun sudah telat memasuki bulan Sya'ban. Persiapan kita sebulan lagi menghadapi amalan penuh Ramadan. Talim yang kita bahas Hikamatul Ahdath Tahta Tarik Atul Islamiyati fi Syahri Syahbana. Hikmah peristiwa bersejarah Islam dalam bulan Sya'ban. Ya. Jadi ada peristiwanya, karena tahu sejarahnya, kita tahu mesti gimananya di bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban ini termasuk bulan yang dimuliakan, ya. Karena terletak di antara Rajab, bulan Isra Mi'raj, dan bulan amalan puasa. Ya. Sebelum menung talim, menjelaskan dulu. Rajab itu bulan Allah. Ya. Sya'ban itu bulan Rasulullah. Ramadan itu bulan umatnya. Jadi Ramadan itu bulan kita nanti. Ya. Sekarang ini bulannya Rasulullah. Udah masuk nih. Ya. Jadi kalau bulannya Rasulullah banyak apa, Pak? Sholawat. Amalannya perbanyak. Kalau misalnya sholawatnya 1 kali, dinaikkan menjadi 3 kali, 7 kali. Arti kata di situ ada bantuan yang disebut syafaat, dikuatkan. Kalau bulan Allah itu adanya di bulan Rajab, ya, banyak zikir, ya. Nah, kalau di bulan Ramadan kita yang lakukan amalan manahan, ya, itu dia. Jadi paham ya? Itu hadis ya. Bulan Rajab bulan Allah, ya. Bulan Sya'ban bulan Rasulullah. Bulan Ramadan bulan umat akhirul zaman Rasulullah. Sepakat ya? Jadi kita tahu amalannya tuh 3 tadi. Bukan arti kata di bulan apa, di bulan Sya'ban ini enggak boleh zikir. Bukan, tapi penekannya banyak di kendaraan. Ya. Kendaraan itu, kalau sholawat itu kendaraan syafaat. Ya. Kalau Rajab itu langsung kepada Allah, ya. Karena di situ ada perintah langsung kan untuk sholat, ya. Sama ya. Jadi sholat, sholawat, doa, ya. Itu intinya. Langsung ke tajuk risalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa sebelum kita talim toharo dulu. Baik di kepala kita, kolbu kita, dengan kalimat thayyibah. Diawali dengan perjanjian kita berislam dengan syahadatain. Sama-sama kita lafazkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah. Shalawat umi 3 kali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Istighfar. Astaghfirullah ghafurur rahim. Astaghfirullah ghafurur rahim. Astaghfirullah ghafurur rahim. Doa marifat. Ilahi anta maksudi wa ridloka matlubi atini mahabataka wa marifataka. Toharo arah kepala. La La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La
ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ilaha diniyah solihi wa ilaha droti Syekh Abdul Qadir Jalani bisyafaat Nabi Muhammad bismillah warillahi. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, innaka ala kulli syai'in qadir, takdi hajatina. Wa khususan abarui Nur Muhammadin khususan ilarui Muhammad Nabi Nuka wabil khusus hadiri al-madi kalifatuludin wa khususan arwahi juriyatihi wa khususan arwahi muslimin mu'minin wa usinin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma a'in 'alal Islam wa amit 'alas sunnah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ala ahdika wa wa'dika masata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abulaka bi ni'matika alayya wa bu'dan bi faqirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya kafiyal muhimmat, Allahumma ya dafiyal baliyat, Allahumma ya rafi'u darajat, Allahumma ya syafi'al amrad, Allahumma ya mujib adawat, Allahumma ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Syabana wa balikna Ramadan. Allahumma inna nas'aluka selamatan fidin wa afiatan fi jasadi wa jadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut. Allahumma hawin alaina fasakatil maut wa najata minan nari wa afan dal hisab. La haula wa la quwata illa billahil alil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Rabbi syari sadri wa yassiri amri wal udatam lisani yafqahu qali. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, tentu dengan kodrat iradatnya, apalagi juga dengan rahmatnya kita masih diberi waktu untuk bertolibul ilmi di tempat mulia ini. Asy'adatu ada'u jami'ati akhwati jami'iyati subhanil masihiyati ya ma'a rahimakumullah. Kullu man jatlul Qur'anul Karim huduriyana wa man yataluhu bi tariqati nan andong talimi wa man yataluhu mubasyaratan abrar wasi'ilit ittasawalji ijtimai jami'uhum rahimahumullah. Fi hadal istimai hadal fakirul ahmaku sanunakisu hajanan lailata. Hadirin jemaah ikhwan akhwat jemaah rahimakumullah, baik yang mengaji secara talaki, secara langsung, juga ikhwan akhwat yang mengaji secara live mungkin ya, atau secara live streaming ya, melalui medsos. Semuanya dong doakan rahimakumullah. Di pertemuan ini Al-Fakir yang bodoh ini, tajuk kita malam ini andung bahas di bulan yang mulia ini Sya'ban. Hikamatul adat ta'ata tarik adul islamiyati fi syari Sya'bana. Hikmah peristiwa bersejarah Islam dalam bulan Sya'ban 41 dulu. Amma ba'du. Kita sekarang sudah memasuki bulan Sya'ban ya. Betul? Betul ya. Bulan mulia itu kenapa mulia? Karena ada beberapa peristiwa yang perlu kita pahami. Harus bergembira nih di bulan ini. Kalau nggak bisa gembira karena kita mikir dunia. Ya. Hakikatnya kalau kita memikir kemuliaan Sya'ban sendiri pasti kita bergembira. Itu gunanya thalibul ilmi ya. Bulan mulia itu, kenapa disebut bulan mulia? Salah satunya alasannya itu dihimpit di antara bulan lain yang mulia juga. Rajab, Ramadan. Bulan yang di dalamnya memiliki waktu istimewa loh.
Sya'ban ini. Di pertengahannya khususnya. Tanggal 15. Ada yang tahu 15 itu apa Pak? Sya'ban. Sya'ban itu pertengahan. 15. Jadi 15 itu nanti tanggal 3 Februari. Ya, tanggal 3 Februari malamnya. Ya. Itu antum mesti melakukan sesuatu dengan doa ini. Ya, nanti dong sebut. Ya. Salah satunya panjang umur, dipertemukan Ramadan, diberi rezeki setahun ke muka, diampuni dosa yang sudah berlalu. Itu amalannya keren. Ya. Khusus di malam nisfu Sya'ban. Itu saran ulama. Begitu saran ulama. Begitu juga saran daripada beberapa sahabat. Ya. Nah. Jadi itu salah satu yang perlu Andung sampaikan di awal kaji ini. Ya. Adon kabatannya. Saya kabatannya apa Rinaldi? Enggak. Kalau batannya mereka tunggu di part 1 dulu. Ini kaji kita memasuki Sya'ban ya. Nah, kita lanjutkan. Jadi kita sama tahu ya. Dinamakan nisfu Sya'ban. Nisfu itu pertengahan. Pertengahan bulan Sya'ban. Jatuhnya tanggal 15. Kalau hitungan kalender sekarang, nanti datanya 3 Februari. Sekarang udah masuk Sya'ban nih. 3 Februari malamnya kita lakukan amalan ya. Ya. 3 Februari malam setelah sholat Isya kita lakukan doa. Nanti nunggu sebut doanya. Nah ini tuntunan dari beberapa ada sanad. Insya Allah apapun juga guna kita manfaatnya, fadilahnya ya, keistimewaan kalau kita mengamalkannya. Pertama kita akan dipertemukan Ramadan penuh insya Allah, mudah-mudahan permohonan kita ya. Yang kedua rezeki kita akan dipenuhkan selama Ramadan. Ketiga setahun ke depan insya Allah rezeki kita bukan banyak, bukan kurang tapi cukup ya. Diamankan mudah-mudahan diridhoi Allah amalan. Karena sesuatu amalan kalau tahu tempatnya, tahu ilmunya, tahu waktunya insya Allah makbul ya. Itu gunanya thalabul ilmi ya. Secara bahasa kita bahas dulu. Sya'ban terdiri daripada 5 huruf. Ya. Beda dengan Rajab. Ya, secara sisi tasawuf itu hurufnya dipenggal. Ya, namanya mutolaah, ilmunya mutolaah ya. Ada 5 huruf. Lambang makna ini tertulis semuanya. Bagi ulama-ulama klasik dulu, ulama sekarang nggak pernah dipikirin itu. Dengan memaknai paham, kan di Quran ada ayat-ayat yang mutolaah. Coba alif, lam, mim, Al-Baqarah awal. Apa yang disebut tuh? Panjangin coba. Alif itu biasa, lam, mim, gitu Pak. Ada mudghah, ada tajwid. Ya, maka kita akan ketemu secara kolbu maknanya. Kenapa begitu? Kalau secara akliyah kita hanya mengatakan hanya Allah yang tahu kan gitu kan. Padahal itu ada makna yang tersimpan secara ruhani. Ya, insya Allah nanti dalam hal mutola'an jabarkan lebih dalam lagi. Karena disiplin ilmunya agak susah-susah gampang. Ya, kita lanjut dulu. Jadi 5 huruf itu, huruf pertama shin. Makna shin itu asyaraf. Asyaraf itu kalau bahasa kita kemuliaan. Masuk di Sya'ban tuh, bulan mulia. Ya. Huruf keduanya ain. Al-ulu. An-ulu derajat yang tinggi. Nafi'ud derajat. Bukan dinafikan. Derajat itu diri dinafikan maka derajat naik. Ya. Huruf ketiga ba. Maknanya albir. Udah jelas kebaikan. Ya kan? Makna keempat alif lagi. Itu kalau alif yang selanjutnya itu tidak berbentuk, namanya ulfa. Ulfa itu kasih sayang. Ya. Kemudian huruf terakhirnya nun. Sya'ban nun. Nah, udah jelas kalau nun itu nur, cahaya. Ya. Jadi itulah makna secara mutolah. Ya. Istilah Sya'ban kalau dalam bahasa Arab, ini dalam kalimat
Ya, kita pahami dulu. Bahasa Arab itu asal kata dari syi'ab. Syi'ab usul kata, artinya jalan di atas gunung. Syi'ab. Ya, nah, jalan di atas gunung, ya. Maksudnya Sya'ban merupakan waktu. Ada kasyaf kan, ada kaf. Waktu berjalan di atas gunung. Nah, arti kata menemukan jalan mencapai kebaikan waktu di puncak, mendekati Ramadan. Ya, maknanya gitu Pak. Nah, jadi dinamakan Sya'ban karena di bulan itu banyak kebaikan dan banyak cabangnya. Banyak sekali kebaikan. Jadi kita sering menganggap bulan barokah mubarokah, betul. Di bulan apa? Di bulan Ramadan. Kan tadi sudah disebut. Bulan milik kita itu Ramadan, makanya amalan. Bulan untuk umat Muhammad akhirul zaman Ramadan. Kalau bulan Sya'ban itu bulan Nabi, makanya banyak cabang kebaikan, itu bulan sholawat. Jadi Ramadan itu kalau kita ada doa banyakin sholawat. Karena itu bulan Sya'ban itu memang diserahkan kepada Rasulullah SAW. Bulan Rajab itu bulannya Isra Mi'raj, diperintah, maka itu bulan Allah. Maka banyak zikir, sholawat, doa, zikir, sholawat, doa. Itu sebulan-sebulan tuh makna kesimpulannya, paham ya? Itu kuncinya, ya. Jadi jelas sekarang ada cabang jalan yang tinggi dari wasilah ke Rasulullah menunjukkannya karena Sya'ban itu. Ambil jalan itu yang bercabang. Ya, berasal dari kata syi'ab, jalan di atas yang gunung, ya, sampai ya, itu maknanya. Nah, Imam Dailawani meriwayatkan dari hadis Aisyah, nah, syahid tentunya, berbunyi begini, Sya'bani syahru wa Ramadanu. Ini yang asli. Ya, kalau yang tadi dibaca itu doa permohonan bukan dari Nabi tapi dari ulama. Nah, jangan disebut ini udah hadis Rasulullah, nggak boleh Pak, adabnya kurang tepat. Nah, ini baru hadis. Ya, salah satunya dari Aisyah berbunyi begini, Sya'bani syahri wa Ramadanu sarullah wasyahbanul mutahharu war Ramadanal mukaffaru. Sya'ban adalah bulanku. Ramadan bulan Allah. Ramadan bulan umatku. Karena itu Ramadan mensucikan dosa, Ramadan menguburkannya. Duduk ya. Itu nggak dilafadzkan, itu keterangan waktu. Ya. Maka kalau melafadzkan Allahumma barik lana fi Rajaba wa Ramadana, itu bukan hadis. Itu lafadz kita, permohonan begitu boleh karena dituntun oleh apa? Oleh beberapa ulama dan ada sanad. Ya. Duduk. Jadi mengamalkan. Jadi jangan sekali-kali kita nggak boleh mencatut Pak, nggak boleh Pak. Contoh, Nabi Adam mencatut nama Allah, demi Allah sekarang ada berita viral untuk bisa langgeng di sorga. Antum Adam, Ibu Hawa makanlah buah kuldi, dimakan langsung karena apa? Catut nama Allah. Begitu iman tinggi karena iblis mengucapkan demi Allah. Jadi kalau antum mengucapkan Allahumma barik lana fi Rajaba, ini hadis sahih dari Nabi, enggak boleh tuh. Enggak boleh itu. Ya, hati-hati. Dan hadis pun ada dua, ada hadis Rasulullah bersabda, ada Rasulullah berkata. Beda, Pak. Rasulullah manusia kan? Beda. Nah, itulah dalam ilmu hadis pun kadang-kadang nggak dijabarkan sampai detail begini, tapi kita secara gamblang harus mengetahui. Itu adab penting kita pahami. Secara bahasa sudah jelas nisfu Sya'ban berarti pertengahan, tanggal pertengahan. Jadi mulia, paling mulia, puncak. Kalau ditanya bulan Rajab mulanya tanggal berapa? Pasti Isra Mi'raj, ya. Maka disebut Rajaban. Kalau Sya'ban, nisfu Sya'ban, pertengahan puncaknya. Di pertengahan ini ada apa Pak? Di pertengahan nanti
Nah, tanya Iwan Aris, interaksi. Ada apa? Berubahnya kiblat. Nah, itu dia. Dari kiblatnya Yahudi di Palestina ke Ka'bah, kiblatnya nenek moyang kita asli. Siapa? Ibrahim. Dulu direbut tuh kiblatnya ke Baitul Maqdis, ya. Dulu begitu. Maka pas 15 itu sore terjadi zuhur, itu sejarahnya ya. Nabi sholat, setelah itu turun wahyu. Ada wahyunya, Al-Quran nanti dibaca. Itu pas pertengahan rakaat kedua Nabi langsung belok, bukan ngadap lagi ke Baitul Maqdis, tapi menghadap ke Makkah. Berada di Madinah tuh Nabi tuh. Itu intinya. Sya'ban itu. Kalau Rajab intinya apa Pak? Perintah sholat 5 waktu. Begitu mulianya tinggi. Kalau Sya'ban perintah mengarahkan kiblat berubah ke kiblat Ibrahim. Ya, duduk ya. Nah, itu dia. Nah, amalan semuanya yang paling full torekotnya Ramadan. Ramadan itu torekot Pak. Puasa tinggi menahan. Menyapu semua kotoran. Ya kan? Jadi kalau puasa kita, ya, sholatnya nggak bener, kata Nabi apa Pak? Secara syariat boleh-boleh aja boleh. Tapi kata Nabi, kalau antum nggak sholat, ini nasi makan. Disuruh makan, hati-hati Pak. Ya. Nah kita puasa nanti Ramadan pun harus paham. Yang kita puasai bukan menahan untuk perut dan makanan aja. Puasa mata. Kurangi melihat. Bukan nggak boleh melihat. Menunduklah. Ya. Kurangi mendengar. Bergunjing, tetek bengek. Itu puasa. Betul kan? Nah makanya kalau puasa itu betul diam tertinggi, maka tidur itu pahala tertinggi pada puasa Ramadan. Bukan puasa ulah Pak. Menghilangkan lapar, nggak begitu. Ya, maka orang dulu puasanya karena ada puasa secara sempurna, mereka melakukan kalwat, itu yang basudu 30 hari kan. Sekarang udah nggak pernah dipraktekin ya. Ini penting dong jelaskan. Jadi begitulah persiapan kita Ramadan. Jadi jelas secara kesimpulan. Kita lanjutkan. Secara bahasa tadi disebut nisfu itu artinya pertengahan. Nisfu itu artinya pertengahan. Nanti jatuh 15. Sedangkan Sya'ban adalah bulan ke-8 dari Almanak Hijriyah. Ya. Katanya dari Syi'ab. Syi'ab itu jalan di atas gunung, ya. Dalam kalender Hijriyah ya. Dengan demikian nisfu Sya'ban adalah tanggal 15 bulan Sya'ban. Dalam tradisi Islam, pergantian hari, ingat ya, Islam itu kalau berganti hari itu hitungannya beda Pak. Sejak matahari terbenam, sehingga malam nisfu Sya'ban lebih dulu datangnya dibandingkan siangnya. Duduk nggak? Paham ya? Itu perbedaannya dari kalender almanak biasa. Keutamaan malam nisfu Sya'ban udah jelas. Beberapa hadis menyebutkan bahwa malam nisfu Sya'ban memiliki keutamaan. Salah satunya adalah malam di sana diarahkan ke jalan yang paling lurus. Kalau di Al-Fatihah di mana Pak? Ihdinas shiratal mustaqim, kiblatnya benar. Ya. Sudah itu di sana ada pengampunan dosa. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Allah mengampuni seluruh hambanya kalau jalan antum lurus dan benar secara ilmu, kiblatnya benar. Kecuali orang yang berbuat syirik, dan hati-hati. Mulai besok jangan menyimpan permusuhan. Kalau antum dijolimi, antum langsung aja minta maaf. Walaupun antum dijolimi, sanggup berat Pak. Yakin tuh berat tuh. Ya, gini spiritualnya gini ya. Kalau antum dijolimi orang, Tuhan ngizinin nggak? Ngizinin. Tapi Tuhan tidak meridhoi. Benar kan? Orang nyolong Tuhan ngizinin nggak? Ngizinin, bukti bisa nyolong.
Tapi Allah tidak meridhoi. Artinya apa orang yang kena itu? Diuji, Pak. Itu ampuni. Tandanya kita berterima kasih. Jadi kalau antum digaplok orang, dipacari orang, alhamdulillah terima kasih. Tando den, diuji Allah, batahan dak den. Kalau antum membalik, maka antum sama aja orang melakukannya. Itu hadis. Bare enggak? Bare, Pak. Ya, bare. Mudah-mudahan sanggup lah ya. Ini penting, Pak, ya. Dengan begitu, Nisfu Syaban menyatakan keutamaannya adalah pengampunan dosa, kecuali orang yang berbuat menyimpan permusuhan. Nggak boleh ada dendam, langsung minta maaf. Bukan Ramadan, Pak. Setarnya sesungguhnya kata Nabi, beberapa sahabat, 15 Ramadan, 15 Syaban. Itu sudah langsung kita tidak boleh menyimpan dendam, permusuhan. Sampai Pak? Nggak berkah loh. Mudah-mudahan Andung berdoa, Iwan Andung semua di mana saja bisa ngamalin. 15 Nisfu Syaban. Karena jalannya harus lurus, kiblatnya aja dirubah tuh. Ya, itu sejarahnya. Ya. Jadi banyak ulama menilai makna yang dapat diamalkan. Nah, jadwal lengkapnya tunjukkan dulu supaya kita tidak salah sasaran. Ya. Nanti kita menemu dengan hitungan secara teknologi Ramadan begini. Jadwal lengkap. Syaban 1447 Hijriah, Masehinya 2026. Ya. Berdasarkan kalender Hijriah yang umum digunakan di Indonesia, 1 Syaban 1447 Hijriah jatuhnya tanggal 20 Januari 2026. Sekarang 23, berarti udah 3 hari. Ya, udah masuk Syaban. Nah, ya. Jadi tanggal 15 Syaban, hari puncak kemuliaan bulan sekarang, ya, jatuhnya tanggal 15 Syaban, Nisfu Syaban, tanggal 3 Februari. 3 Februari. Lihat aja sendiri, 2026. Akhir Syaban 18 Februari 2026. Selebihnya baru puasa Ramadan. Duduk. Itu aja Pak hitungannya. Udah benar tuh. Selebihnya baru. Jadi setar puasa Ramadan 19 Februari. Insya Allah. Walaupun ada penentuan geser. Ya. Karena gini, penetapannya ya. Tanggal Hijriah awal puasa Ramadan tetap harus bergantung pada hasil ruqyah dan hilal. Itu memang bisa berbeda, khususnya di Indonesia. Antara wilayahnya berbeda. Atau harus mengikuti secara umaro. Ya. Tapi lebih tepatnya jangan terlalu seperti ngadap kiblat. Ngadap kiblat itu nggak boleh pakai GPS, Pak. Karena ukuran GPS itu nggak begitu. Yang penting kita gini, ngadap kiblat itu bukan ngadap ke Ka'bah. Duduk, arahnya ke Mekah yang ada Ka'bah besar. Ya, kalau menghadap Ka'bah kita nggak pernah tepat. Jangan terlalu begitu. Islam tidak mempersulit begitu. Ya. Yang penting kalau sudah ke barat aja itu udah salah ya. Padahal kiblat yang paling pokok apa Pak? Ruhani, kolbu ya. Allah tidak berarah. Duduk. Tapi karena ada badan kita harus sejajar sama. Ilmu kiblat nanti dong jelaskan lagi ya. Jadi amalan yang dianjurkan pada Nisfu Syaban, para ulama menganjurkan umat Islam untuk menghidupkan malam Nisfu Syaban dengan ibadah yang bersifat umum saja dulu, kecuali ada beberapa yang mesti kita amalkan. Sholat sunnah, membaca Al-Quran, perbanyak doa, istighfar, memperbaiki hubungan yang paling penting. Jangan ada permusuhan. Itu paling penting. Ya. Menghindari permusuhan. Jadi ini cobalah kita bersikap lebih ini ya, lebih profesional untuk
berpuasa di tahun ke depan. Terus saranan dong, Syaban, kalau nggak ada tahu ilmunya, jangan mengada-adakan ritual yang tidak memiliki dasar dalil yang kuat. Sepakat? Karena kuatnya Syaban itu. Jangan. Beresiko. Ya, kalau Ramadan melenceng terhukum, Pak. Karena kurang bisikan jeleknya. Terkurung, mulia semua, barokah. Ya, itu bedanya, Pak. Jadi di antara bulan Syaban, salah satu keistimewaan yang perlu kita pahami ialah terjadinya peralihan kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah. Peristiwa yang bersejarah bagi kaum muslimin, nomor 2 kejadian besar yang berada di bumi, yang kedua berada di angkasa. Isra wal Mi'raj, Isra di bumi, Mi'raj di galaksi, ya. Nah, perubahan kiblat bumi saja kan? Nah, ya. Nah, itu dia. Jadi itu yang paling besar, ya. Terjadi peralihan kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah, peristiwa bersejarah bagi kaum muslim tuh. Nah, ini kurang sekali ulama membahasnya ini. Ya. Kurang sekali, ya. Terjadinya peralihan kiblat dari Baitul Maqdis Palestina ke Ka'bah Mekah. Nah, sebenarnya sesuatu yang sudah lama ditunggu-tunggu oleh Nabi Muhammad. Diriwayatkan bahwa ketika beliau hijrah ke Madinah, dari Mekah dia sudah hijrah di Madinah, menetap di Madinah selama 17 bulan. Lalu Nabi rindu dengan tanah airnya Mekah, sehingga selalu menghadap ke langit memohon kepada Allah untuk Allah menurunkan wahyu perihal pemindahan kiblat. Riwayat berikutnya bahwa orang Yahudi merasa sebel di Madinah. Ada orang Yahudi itu sebel, sesak. Kenapa? Khususnya menghadapi Nabi dan para pengikutnya yang semakin hari semakin bertambah kuat di Madinah. Jadi orang Yahudi itu mulai merancang tipu daya, gangguan agar bisa mengusir Nabi, seperti halnya kaum Quraisy yang menekan, mengusir hingga meninggalkan kota Mekah. Jadi pas sudah di Madinah bukannya nggak ada lawan, Pak. Lawannya lebih berat lagi. Begitu ujian Rasulullah. Ialah kaum Yahudi. Ya. Ingat orang Yahudi ini pinter, Pak. Banyak ngomong. Antum tidak mendektum mereka. Itu kalau dikatakan sifatnya hari mendekati iblis kedua, Pak. Pola berpikirnya. Kemarin udah dikaji. Ya. Ya. Sampai sekarang aja kacau tuh. Negaranya kan Israel, Pak. Betul kan? Nah, jadi bukan mengkultuskan atau menjelekkan, ya bukan, ya. Jadi ini penting untuk kita pahami dulu, ya. Jadi pemindahan kiblat itu terjadi di bulan Syaban dari Baitul Maqdis ke Ka'bah. Peralihan kiblat sebenarnya sesuatu yang sangat dirindukan oleh Nabi. Setelah Nabi hijrah 17 bulan menetap di Madinah. Lalu diusik sama orang Yahudi. Ya. Supaya Nabi bisa terusir lagi. Ya. Melakukan tipu daya gangguan agar bisa mengusir Nabi. Itu khusus Yahudi itu, bukan Ansor. Ini seperti keinginan orang Yahudi di Madinah supaya sama dengan kaum Quraisy yang berhasil menekan, mengusiknya sehingga meninggalkan kota Mekah. Mereka mengatakan kepada Nabi begini, ini riwayat sahih, bahwa semua Rasul sebelumnya itu perginya kiblatnya Baitul Maqdis. Kiblatnya waktu itu Baitul Maqdis. Karena memang di sanalah tempat tinggal para Nabi. Jadi antum Muhammad, kalau benar antum seorang Rasul, kata orang Yahudi, ya, seharusnya antum mengikuti perbuatan Nabi terdahulu, harus hijrah ke Palestina. Nah, itu ya. Itu sejarahnya sahih, Pak. Riwayatnya sahih, ya. Harus ke Palestina. Seharusnya Muhammad mengikuti perbuatan para nabi terdahulunya, yaitu menetap di Baitul Maqdis. Nah, mereka bilang kota Madinah ini hanyalah kota perantara
dalam hijrahnya dari Mekah menuju Masjidil Aqsa. Tidak perlu waktu lama Rasulullah mengetahui akal bulus orang Yahudi tersebut. Ya. Beliau tahu mereka tengah menjalankan tipu muslihat kepada umat Muhammad dan Nabi. Mereka berusaha menipunya dan mengatakan bahwa mereka akan mau menjadi pengikutnya jika dia kembali kiblatnya ke apa? Ke Baitul Maqdis. Arti kata, Nabi sudah merancang untuk mengarahkan kiblat ke Ka'bah, tapi belum turun wahyu, maka belum dilakukan. Nah, gitu Pak. Kejadian ini, semua riwayat ini bukan kata Andong. Ini difirmankan, diabadikan Al-Quran. Silakan baca Al-Baqarah 142, 143. Iqra' Iman, itu dia ayatnya ya. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. Orang-orang yang kurang akalnya di antara manusia akan berkata, apakah yang akan mengalihkan mereka umat Islam dari kiblatnya Baitul Maqdis yang dahulu mereka telah berkiblat kepadanya? Katakanlah, kepunyaan Allah timur dan barat. Dia memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya ke jalan yang lurus. Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat yang adil dan pilihan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kami. Dan kami tidak menetapkan kiblat yang menjadi kiblatmu sekarang, melainkan agar kami mengetahui supaya nyata siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membela. Dan sungguh pemilihan kiblat itu terasa amat berat, kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia. Kiblat itu ada 3 Pak. Kiblat Muslim, Ka'bah. Kiblat ruhani, qalbu. Ya. Kiblat materi, Baitul Maqdis. Sekarang
Silakan ikut. Udah kiblat Maqdis aja itu, ikuti Yahudi. Pola berpikir Yahudi. Nabinya tentu beda. Manasak. Tahu manasak? Udah dihapus. Ikuti jalan yang lurus. Itu ada di Sya'ban. Makanya Sya'ban untuk dapat petunjuk yang benar. Ya. Bapak-bapak ingin dapat petunjuk yang benar, Pak? Setahun ke depan banyak sholawat. Karena mengikuti jalan Rasul taklid. Ikuti. Rasulullah berdoa ini, belum ada turun wahyu dia nggak mau berubah kiblat itu. Ya. Akhirnya doa itu dibalas sama Allah. Allah salawat ke Nabi. Jadi begini, karena kasih sayangnya Allah, Allah mengikuti kehendak Nabi. Nabi kehendaknya apa, Pak? Berubah kiblat ke arah kiblatnya nenek moyang kita, nenek moyang Nabi, Bapak Tauhid Ibrahim. Ya? Sama ya? Maka dikabulkan. Setelah dikabulkan, turunlah Quran surat selanjutnya 144. Silakan baca. Itu dia. Tafsirnya begitu, Pak. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. Sungguh kami sering melihat mukamu menengadah ke langit, maka sungguh kami akan mengalihkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, dan di mana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya. Dan sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasrani yang diberi Alkitab Taurat dan Injil memang mengetahui bahwa berpaling ke arah Masjidil Haram itu adalah benar dari Tuhannya, dan Allah sekali-kali tidak lemah dari apa yang mereka kerjakan. Nah, kalau buat masjid, prakteknya ya, arahnya ke Ka'bah atau ke Masjidil Haram? Perintahnya Masjidil Haram, bukan ke Ka'bah. Kalau ke Ka'bah nyipit, Pak, nggak bisa tepat. Jadi nggak bisa pakai GPS. Duduk. Jadi jangan dipersulit. Nah, ini buat Ka'bah diukur pakai GPS nggak bisa, Pak. Pokoknya kalau sudah ke arah Masjidil Haram kan besar tuh, satu kota itu, Pak. Sah sholatnya. Duduk. Belokin aja dikit deh. Ya. Kiblat tidak ke Ka'bah. Kiblat ke Masjidil Haram. Duduk. Sholat tuh gitu. Dapat fikih kita di sini. Ya. Jadi tafsir gini. Nabi itu melihat langit selama 17 bulan di Madinah setelah hijrah. Tinggal 17 bulan, Pak. Untuk bisa merubah kiblat dari Baitul Maqdis ke Mekah. Lama, Pak, 17 bulan ngangkat tangan terus ke langit, Pak. Karena bingung dia kiblatnya. Ya. Riwayatnya begitu. Mengharap kepada Robnya untuk mengalihkan kiblat ke Ka'bah, sebab di sanalah kiblat Nabi Ibrahim. Tahu sejarahnya, ya. Tempat pertama Islam diserukan, agama tauhid. Adapun waktu pengalihan kiblat, ya. Ada kitabnya, silakan referensinya. Kitabnya Al-Jami'ul Ahkam Al-Quran, karangan Al-Qurtubi. Baca tafsirnya tuh, ya.
Beliau ini mengutip pendapat ulama sebelumnya Abu Hatim Al-Basti. Dia berkata bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat peralihan kiblat kepada Nabi Muhammad pada malam Selasa pertengahan bulan Sya'ban. 15 Sya'ban. Nah, itu dia. Jadi Sya'ban ini mulianya pertengahannya, berubah kiblat dari kiblatnya orang Yahudi kepada kiblat Ibrahim ke tauhid. Itu maknanya, ya. Pada malam Selasa di pertengahan bulan Sya'ban yang dinamakan dengan Nisfu Sya'ban. Jadi kalau ditanya apa itu Nisfu Sya'ban, sudah bisa menjawab. Perubahan kiblat dari Baitul Maqdis kepada kiblat Masjidil Haram, itu yang tepat. Tafsir Qurtubi referensinya juz 1 halaman 671. Silakan baca. Bukan kecandung. Masa nanti ke situ, ya. Peralihan kiblat terjadi di Masjid Bani Salamah waktu sholat di sana. Nah, sejarahnya diterangkan bahwa ketika itu Nabi Muhammad sholat zuhur dengan para sahabat ngadapnya ke Baitul Maqdis, ya. Ketika sholat memasuki rakaat kedua, turun wahyu, dibisikin ke Nabi, ya, berubah kiblat sehingga Rasulullah di rakaat kedua zuhur berubah geser badan, malingkan badan, nah, ya, ke arah Makkah, Masjidil Haram. Dan para sahabat mengikuti perbuatan tersebut. Berubah tuh. Wah. Masjid tempat peralihan kiblat berubah nama. Itulah Masjid Qiblatain. Kalau orang ke sana tahu itu. Masjid dua kiblat artinya. Nah, sampai Pak berada di Madinah. Nah, itu sejarahnya. Itulah salah satu peristiwa sejarah yang perlu antum semua pahami dalam konsep bulan Sya'ban. Ya, peristiwa ini menjawab sebuah pertanyaan karena banyak ulama mengatakan Sya'ban itu arti kata bulannya biasa saja, katanya, nggak perlu meramalkan yang aneh-aneh. Di sana ada dua kejadian yang keren, Pak. Yang kedua apa, Pak? Kejadian kerennya? Ada yang tahu nggak? Kemukjizatan Rasul membelah pakai tangan bulan, belah dua. NASA sekarang tahu itu. Pas ke sana dikontrol dengan CCTV modern, itu ada garis yang membelah sampai sekarang. Diakui, bingung dia. Tepat bener keseimbangan belahnya itu. Begitu maha kuasanya Allah. Nah, ini kita ceritakan di mungkin di bab kedua nanti. Di part kedua. Kita lanjut dulu. Jadi ini udah bisa menjawab ya. Kemuliaan Sya'ban salah satunya yang paling pokok adalah berubahnya kiblat. Maksud secara rohani udah tahu ya, ikuti sunnah Rasul. Makanya Sya'ban itu bulannya bulan Nabi, perbanyak sholawat amalannya ya, insya Allah berkah tuh ya. Nah, khususnya dimulai di pertengahan bulan Sya'ban 3 Februari nanti ya. Itulah yang disebut terjadinya tahwilul kiblat, peralihan kiblat. Ya. Maka mudah-mudahan kita diberikan panjang umur, taufik oleh Allah agar semangat beribadah guna kita memohon bisa diberi umur yang panjang memasuki penuh bulan Ramadan. Ya, ini penting. Ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Kita bahas menurut Syekh Abdul Qadir Jailani. Naikkan ke tasawuf Sya'ban ini. Ya. Menurut Syekh Abdul Qadir Jailani, malam Nisfu Sya'ban adalah malam yang diberkati Allah. Itu disebut Lailah Mubarakah. Malam tersebut juga dengan disebutkan malam pembebasan Lailatul Bara'ah. Tidak terkontaminasi dengan ajaran-ajaran yang lain. Karena arahnya tauhid. Ya, perubahan kiblat. Itu disebut Lailah Mubarakah.
Disebut juga malam pembebasan Lailatul Bara'ah. Disebut malam yang diberkati, mubarakah. Karena di dalamnya turun rahmat, keberkahan, kebaikan, lurusnya jalan kita bagi manusia. Termasuk juga jin dan penduduk bumi yang lainnya, khusus yang muslim. Ulama bergelar Sultanul Aulia, pemimpin para wali, yaitu Syekh Abdul Qadir Jailani, menegaskan dengan ucapannya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minha summiya lailatal bara'ah mubarakatan lima fiha min nuzulil rahmati wal barakati wal khairi wal afi wal gufron li ahlul al-ard. Di antara malam pembebasan tersebut dengan yang diberkati mubarakah, karena di dalamnya terdapat turunnya rahmat, keberkahan, kebaikan, pengampunan bagi penduduk bumi. Ini referensinya berada di kitab Al-Gunjah Al-Talibin juz 3 halaman 278. Artinya kalau kita mengamalkan tanggal 15 ya makbul hukumnya gitu Pak. Ada berkah, turun rahmat. Malam nisfu Syaban disebut juga malam pembebasan menurut Syekh Abdul Qadir ini dalam yang lebih dalam lagi. Karena itu disarankan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, ini bukan ijazah, amalkan sendiri, tapi sebaiknya dengar oleh telinga sendiri, ya. Anung tidak akan menyebut, ya, doanya ini. Artinya aja, karena lafadznya mengandung kekuatan yang berbeda. Namanya Sultanul Aulia. Ya Allah, limpahkanlah rahmat takdimmu kepada Nabi Muhammad dan keluarganya. Lampu-lampu hikmah, tuan-tuan nikmat, sumber-sumber penjagaan. Jagalah aku dari segala keburukan lantaran mereka. Janganlah engkau hukum aku atas kelengahan dan kelalaian. Janganlah engkau jadikan akhir urusanku suatu kerugian dan penyesalan. Ridhoilah aku, sesungguhnya ampunanmu untuk orang-orang yang jolim. Dan aku termasuk dari mereka. Ya Allah, ampunilah bagiku dosa yang tidak merugikanmu. Berilah aku anugerah yang tidak memberikan manfaat kepadamu. Sesungguhnya rahmatmu luas, hikmahmu indah. Berilah aku kelapangan, ketenangan, keamanan, kesehatan, syukur, perlindungan dari segala penyakit dan ketakwaan. Tuangkanlah kesabaran dan kejujuran kepadaku, kepada kekasih-kekasihku. Karenamu berilah aku kemudahan. Janganlah jadikan bersamanya kesulitan. Liputilah dengan karunia tersebut kepada keluargaku, anakku, saudaraku. Karenamu ya Allah, dan para orang tua yang melahirkanku dari kaum muslimin, muslimat, serta kaum mukminin dan mukminat. Syekh Abdul Qadir Jailani, Al-Gunjah Talibin juz 3 halaman 249. Silakan diamalkan. Di sini ada selawatnya, selawat Sya'ban. Nung baca penggalannya. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa mashobihil hikmati wa mawalani nikmati. Itu dia. Nanti bacaan tadi nung share. Karena lapat di bawahnya itu bukan ijazah Pak. Itu lapat yang boleh dikatakan bersanad. Jadi memerlukan dasar ilmu harus datang. Baru kita bisa mengamalkannya. Kapan mengamalkannya? 3 Februari ya, malamnya. Pas nisfu Syaban. Kapan dilakukannya? Malam hari. Terbaik Isya atau subuh, tapi sebaiknya Isya. Amalkan tadi, insya Allah ya. Kalau kita menggunakan selawat yang dipakai oleh Syekh Abdul Qadir ini, selawat Umi jangan dipakai. Ya, paham ya? Langsung saja baca doa ini. Mudah-mudahan amalan ini diridhai Allah. Kenapa diridhai Allah? Syaratnya sudah tepat, waktunya sudah ada, dan untuk ikhwan sudah mendengarkan taklimnya, maka mudah-mudahan Allah meridhai amalan ini dan makbul. Amin. Amin. Ya Robbal Alamin. Itulah bekal untuk kita persiapan Ramadan.